ku angkat tangan, ku menyerah. Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Kita sampai dalam sapaan teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Untuk mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk berkat dan kasih karunia-Mu. Di pagi ini kami telah dibangunkan dengan penuh sukacita dan kesehatan. Itu semua karena berkat Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengarkan firman Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami dan kekuatan di dalam kami menghadapi kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani pasal yang pertama ayat ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, mari kita membayangkan ketika malam yang gelap gulita, tiba-tiba listrik padam. Maka seluruh rumah menjadi gelap dan tidak ada yang bisa dilihat. Lalu seseorang menyalakan sebuah lilin kecil dan seketika ruangan berubah menjadi lebih terang. Wajah orang-orang yang tadinya tersembunyi dalam gelap kini bisa dilihat dengan jelas. Benda-benda yang ada di sekitar kita juga bisa dikenali. Padahal lilin itu tidaklah menciptakan wajah-wajah itu. Ia hanya menyingkapkan apa yang sudah ada di sana. Saudara-saudara, begitulah Yesus Kristus dalam bacaan kita Ibrani pasal 1 ayat 3. Selama berabad-abad, manusia mungkin bertanya-tanya, seperti apa sesungguhnya Allah itu? Ada yang membayangkan bahwa Dia sangat jauh dan tidak bisa dicapai. Ada yang menggambarkannya sebagai hakim yang keras. Ada pula yang merasa bahwa Allah terlalu besar untuk peduli pada manusia yang kecil seperti kita ini. Tapi Yesus datang, dan seperti lilin di tengah kegelapan, Ia menyingkapkan wajah Allah yang sesungguhnya. Penulis Ibrani memakai kata yang sangat kuat, cahaya kemuliaan Allah. Dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah apaugasma, yang berarti pancaran sinar yang keluar langsung dari sumbernya. Bukan bayangan, bukan tiruan, melainkan sinar asli Allah sendiri yang terpancar dalam diri Yesus. 3 kebenaran besar terungkap dalam satu ayat ini. Yang pertama, bahwa Yesus adalah wujud Allah yang sempurna. Ia bukan sekedar utusan atau nabi. Ia adalah gambar wujud Allah yang sejati. Ketika kita melihat kasih, kelemah lembutan dan kebenaran Yesus, kita sedang melihat hati Allah sendiri. Kedua, Yesus menopang segala sesuatu. Firman-Nya yang penuh kuasa menahan alam semesta tetap berjalan.
bumi yang kita pijak, napas yang kita hirup, hari yang kita jalani, semuanya ditopang oleh Dia. Tidak ada satu pun yang berada di luar jangkauan pemeliharaannya. Yang ketiga, Yesus telah menyelesaikan tugasnya. Ia selesai mengadakan penyucian dosa. Bukan sedang berusaha, bukan setengah jalan. Selesai dan tuntas. Ia kini duduk di sebelah kanan Allah yang menunjukkan bahwa karya keselamatan sudah sempurna. Maka untuk itu, di hari-hari ketika hidup terasa berat dan Allah terasa jauh, ingatlah, kita tidak menyembah Allah yang abstrak dan tak terjangkau itu. Kita menyembah Allah yang mendekat kepada kita dalam diri Yesus, yang memahami kelemahan kita, yang telah menanggung dosa kita, dan yang kini menopang setiap langkah kita. Dialah cahaya gambar Allah yang sejati itu. Dialah Sang Immanuel, Allah yang tetap beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di mana firman-Mu telah menyapa kami, menguatkan dan meneguhkan kami, bahwa Yesus adalah gambar Allah yang sejati. Dia bukan mirip, Dia bukan tiruan Allah, tapi Allah yang sejati. Dan cahaya kemuliaan Allah itu ada pada diri Yesus yang telah menuntaskan misi dan karya keselamatan di dalam diri Yesus yang telah hidup, mati dan bangkit, naik ke sorga. Dan pengharapan kami, Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kiranya sapaan firman-Mu Tuhan membuat kami semakin bergairah dalam menjalani kehidupan, semakin semangat, karena pengharapan kami menghidupi kami, pengharapan kami menyegarkan jiwa dan menyegarkan rohani kami. Terpujilah Tuhan, sepanjang hari ini segala aktivitas kami serahkan dalam pengasihan Tuhan. Tuntun tangan kami Tuhan, berkati langkah-langkah anak-anak-Mu dalam setiap aktivitas kehidupannya. Kami juga berdoa Bapa untuk GBKP Runggun Cisalak dalam setiap aktivitas pelayanannya. Pelayanan Tritugas Gereja yang dilakukan di GBKP Runggun Cisalak, kiranya Tuhan berkati. BPMR kami juga diberkati. Pertua Diaken, Emeritus kami, Pendeta Runggun Cisalak, semuanya Tuhan berkati. Supaya dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah bagi hamba-hamba-Mu, pelayanan yang efektif, yang terbaik, boleh ditegakkan, boleh dijalankan dengan baik. Jemaat-jemaat Tuhan semuanya di GBKP Runggun Cisalak juga Tuhan berkati. Pekerjaannya, aktivitasnya, usahanya, rezeki yang melimpah, Tuhan limpahkan bagi mereka. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa dan harapan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.